Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli ala rasul. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang mulia. Kembali duduk kita dalam satu majelis yang sangat mulia, yaitu pembacaan kisah-kisah sahabat. Kisah ucapan Sayyidina Umair radhiyallahu anhu bahwa memakan kurma adalah menghabiskan waktu. Kisah ucapan Sayyidina Umair radhiyallahu anhu bahwa memakan kurma adalah menghabiskan waktu. Ketika perang Badar, saat baginda Nabi SAW sedang duduk di sebuah kemah, beliau memberi semangat kepada para sahabat radhiyallahu anhum untuk berperang dengan bersabda, "Bangun dan majulah menuju surga yang luas lebih besar daripada langit dan bumi, yang hanya disediakan bagi orang. Bangun dan majulah menuju surga yang luasnya lebih besar daripada langit dan bumi, yang hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa." Seorang sahabat yang bernama Sayyidina Umair bin Human radhiyallahu anhu ketika wahwa, baginda Nabi SAW bertanya, "Apa maksudmu berkata wahwa?" Dia menjawab, "Ya Rasulullah, aku ingin termasuk di antara mereka." Beliau berkata, "Kamu tentunya dan memakannya." Lalu ia berkata, "Jika aku harus menunggu hingga kurma ini habis, ini menghabiskan waktu yang lama. Sampai kapan aku harus menunggu?" Setelah berkata demikian, ia membuang kurma-kurma itu dan segera mengambil pedangnya, lalu terjun ke medan tempur hingga syahid. Faedah, orang-orang seperti inilah yang benar-benar meyakini dan menghargai surga. Jika kita memiliki keyakinan seperti itu, maka semua persoalan akan menjadi mudah. Selanjutnya, kisah hijrahnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kisah mengenai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sudah banyak diketahui. Bahkan anak-anak pun sangat mengenal kepahlawanan dan keberaniannya. Pada permulaan Islam, ketika keadaan kaum muslimin masih sangat lemah, baginda Rasulullah SAW berdoa agar Islam dikuatkan melalui Islamnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sebelum Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memeluk Islam, kami tidak bisa mendirikan salat di dekat Ka'bah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, pada mulanya setiap muslim berhijrah dengan sembunyi-sembunyi, tetapi ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berhendak hijrah, ia pergi dengan pedang dikalungkan beserta busur panah dan anak panah yang cukup banyak di tangannya. Pertama-tama ia masuk ke Masjidil Haram, bertawaf dengan tenang, lalu sangat dengan khusyuk. Kemudian ia pergi ke kumpulan orang-orang kafir dan berkata kepada mereka, "Siapa yang menginginkan ibunya menangisinya, istrinya menjadi janda, dan anaknya menjadi yatim, tunggulah di luar Makkah untuk melawanku." Kata-kata itu diucapkan setiap kumpulan orang-orang kafir, tetapi tak seorang pun yang berani menyambut tantangannya. Dari kitab Usudul Ka'bah. Bagaimana? Sudah? Tambah satu? Panjang ini? Habis? Gimana? Sudah. Sudah. Ya, alhamdulillah mulia. Ini hari terakhir kita di sini. Demikian yang mulia tadi beberapa kisah sahabat. Dan yang mulia taklim seperti ini kita buat juga di rumah-rumah kita. Taklim seperti ini kita buat juga di rumah-rumah kita. Apabila kita buat taklim seperti ini di rumah kita, maka yang mulia, penduduk langit melihat rumah-rumah kita terang benderang, sebagaimana penduduk bumi melihat bintang-bintang di langit. Sebelum kita tutup doa kifarat majelis, dalam perjalanan 40 hari kami pribadi, mohon maaf apabila ada beberapa kesalahan-kesalahan kami yang tidak disengaja pun disengaja.
minta dilapangkan, jangan sampai setelah ini kami mati. Begitu pula yang lain, kita saling memaafkan. Dan insya Allah sebentar malam kembali kita bangun. Insya Allah saya siap dibangunkan jam 3. Bagaimana dengan tuan-tuan? Kita tutup doa kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.